Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, tunggu, tunggu. Ulang, ulang. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai renewable energy and household economy in rural China. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Identitas jurnal. Judul dari jurnal yang kami pakai adalah Renewable Energy and Household Economy in Rural China. Jurnalnya mengenai renewable energy, volume dan halamannya adalah 155 dan halamannya 669 sampai 676 dan tahun terbitnya di 2020. Penulisnya ada Jia Shunhuang, Wei Ping Li, Li Jiaguo, Shihu, dan Jim Weihao. Next. Selanjutnya adalah pendahuluan. China merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan energi terbarukan paling pesat di dunia. Investasi besar-besaran pada energi surya, bioenergi, dan tenaga air telah dilakukan, terutama di wilayah pedesaan. Selain berfungsi sebagai sumber energi bersih, energi terbarukan juga diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga masyarakat pedesaan. Latar belakang adanya penelitian ini adalah peningkatan konsumsi energi di wilayah pedesaan Cina yang mengalami perkembangan yang sangat cepat seiring dengan perkembangan ekonomi dan modernisasi pedesaan. Pemerintah Cina kemudian mendorong perkembangan energi terbarukan melalui berbagai kebijakan dan investasi infrastruktur. Tiga jenis energi terbarukan yang paling banyak dikembangkan di daerah pedesaan adalah tenaga air atau hydropower, bioenergi, dan energi surya. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh energi tenaga air atau hydropower terhadap pertumbuhan ekonomi rumah tangga pedesaan, lalu menganalisis pengaruh bioenergi terhadap pendapatan dan konsumsi rumah tangga di pedesaan, dan juga adalah menganalisis pengaruh energi surya terhadap perekonomian rumah tangga pedesaan, serta menguji hubungan kausalitas antara pengembangan energi terbarukan dan pertumbuhan ekonomi rumah tangga yang menggunakan metode pandang data atau uji Geiger causality. Selanjutnya, energi terbarukan di pedesaan Cina. Jadi, kondisi energi pedesaan di Cina itu, wilayah pedesaan masih terbatas sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan biomasa tradisional sebagai sumber energi utama. Namun, seiring pertumbuhan ekonomi dan modernisasi pedesaan, kebutuhan energi masyarakat terus meningkat. Nah, perkembangan energi terbarukan di pedesaan Cina itu eh, didorong oleh pemerintah Cina untuk mengembangkan energi terbarukan. Pengembangan energi terbarukan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Nah, hal ini bisa dilihat dari grafik yang menunjukkan tren konsumsi energi di Cina pada periode 1980 hingga 2016. Terlihat bahwa konsumsi energi di wilayah pedesaan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mana menunjukkan bahwa kebutuhan energi masyarakat pedesaan semakin besar sehingga energi terbarukan menjadi salah satu solusi penting dalam penyediaan energi di pedesaan Cina. Selanjutnya, Selanjutnya ada hydropower, bioenergy, and solar energy di pedesaan Cina. Untuk hydropower atau PLTA itu berasal dari sumber energi terbarukan utama di pedesaan Cina. Dia memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan listrik. Dan hydropower ini menghasilkan sekitar 268 miliar kWh listrik pada tahun 2016. Hydropower menyediakan pasokan energi yang stabil bagi warga pedesaan. Selanjutnya ada bioenergi atau biomasa, berasal dari limbah pertanian, kayu bakar, dan kotoran ternak. Banyak dikembangkan dalam bentuk biogas. Produksi biogas meningkat dari 2,59 miliar meter kubik menjadi 15,4 miliar meter kubik. Membantu pemanfaatan limbah dan penyediaan energi di rumah tangga. Selanjutnya ada solar energi, berkembang pesat berkat dukungan pemerintah dan kemajuan teknologi. Digunakan dalam bentuk kompor surya dan pemanas air tenaga surya. Jumlah kompor surya meningkat dari 0,33 juta menjadi 2,33 juta unit dari tahun 2000 sampai 2015. Solar energi menjadi salah satu sumber energi dengan potensi pengembangan terbesar di Cina. Next. selanjutnya yaitu data variabel dan metode penelitian.
Untuk data penelitiannya sendiri yaitu jenis data dengan jenis data panel. Periode penelitian 2003 hingga 2017. Unit analisis 29 provinsi di Cina. Total observasi yaitu 435 provinsi. Sumber data National Energy Administration, Ministry of Water Resource, National Bureau of Statistics of China, China Rural Statistical Yearbook. Variabel penelitiannya yaitu variabel dependent Y, ekonomi rumah tangga pedesaan atau household economy, yang dimana pertumbuhan pendapatan di disposable rumah tangga pedesaan. Variabel robustness, yang dimana konsumsi rumah tangga pedesaan ekonomi 2. Variabel independent X, hydropower, kapasitas membangkit listrik tenaga air. Bioenergi, yang dimana produksi biogas pedesaan. Solar energi, jumlah solar water heater. Variable control, total energi consumption. Meta analysis, panel unit road test, two-way fixed effect model, panel Granger causality test. Next. Selanjutnya yaitu hasil fixed effect dan Granger causality. Hasil fixed effect model yang dimana hydropower 0,008 yang dimana berpengaruh positif. Bioenergi koefisiennya 0,011 yang dimana berarti berpengaruh positif. Solar energi 0,004 yang dimana berpengaruh positif juga. Peningkatan investasi energi terbarukan meningkatkan ekonomi rumah tangga pedesaan. Bioenergi memberikan pengaruh besar dibandingkan jenis energi lainnya. Hasil Granger causality test, seluruh p-value kurang dari 0,05%, yang dimana HO ditolak. Hydropower, bioenergi, dan solar energi terbukti Granger cause pertumbuhan ekonomi rumah tangga pedesaan. Next. Selanjutnya hasil penelitian, energi terbarukan seperti tenaga air, bioenergi surya berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomi rumah tangga pedesaan Cina dari 2003 hingga 2017. Uji Granger causality membuktikan hubungan sebab akibat yang dimana P kurang dari 0,05. Estimasi efek bioenergi naik 36,45%, tenaga air naik 32,89%, tenaga surya naik 11,7%. Hasil robust saat diganti dengan ukuran ekonomi alternatif. Hasil pembahasan, mengapa energi terbarukan mendorong ekonomi pedesaan? Yang pertama, yaitu karena subsidi dan investasi pemerintah, yang dimana dana langsung masuk ke desa. Menciptakan lapangan pekerjaan, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan fasilitas energi. Skala ekonomi, produksi massal turunkan biaya, rumah tangga jadi lebih mampu untuk membeli. Efek inovasi, yaitu mendorong adopsi teknologi baru dan digantikan teknologi usang. Yang terakhir, hemat biaya dan jual surplus, yang dimana kurangi beli bahan bakar mahal dan jual kelebihan listrik. Untuk kesimpulannya, energi terbarukan berdampak positif, namun terbatas. Bioenergi paling efektif, surya paling kecil. Keberhasilan sangat tergantung subsidi, pelatihan, dan infrastruktur pendukung. Bukan solusi tunggal, tapi pelengkap strategi pembangunan pedesaan. Implikasinya, pemerintah yaitu fokus subsidi ke bioenergi yang berdampak besar, tapi siapkan layanan perbaikan dan atasi kendala transportasi. Selanjutnya, masyarakat desa menggunakan energi terbarukan untuk hemat pengeluaran. Jangan harap jadi sumber pendapatan utama. Terakhir, peneliti cari faktor lain, jalan, pendidikan, pasar, karena energi terbarukan hanya jelaskan 33% variasi ekonomi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.